We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ali banget ya kan. Welcome to my channel kesayangan kalian semua ya kan. Kembali lagi bersama gue Bang Opal ya kan. Cuy, BTW apa kabar nih ya? Apa kabar buat kalian semua yang masih November, no problem, still no partner ya kan. Apa kabar nih buat kalian semua? Nih, BTW cuy, lo pasti bertanya-tanya ya kan, mengapa gue pakai baju meja putih tapi juga gini ya kan. BTW gue lagi UTS ini, tugasnya bikin video, udah deadline banget ini ya kan, udah deadline. Gue aja nih bikin video lebih kurang sekitar jam 3 pagi ya kan, lebih kurang 3 pagi. Di luar juga masih sedikit hujan ya kan, tapi nggak apa-apa lah, nggak ngaruh. Nah, tema gue pada hari ini tentang bahasa Indonesia, pandangan tentang bahasa Indonesia. Yang pasti gue bakal searching di internet ya kan, apa di Brandly, Twitter ya kan. Tapi sebelum ke searching ke internet, balik lagi ke diri gue sendiri ya kan. Menurut mindset gue sendiri ya kan, menurut pandangan gue, bahasa Indonesia nih sebagaimana yang kita ketahui adalah bahasa persatuan ya kan. Bahasa persatuan yang mana dari Sabang sampai Merauke, kalau nggak ada bahasa Indonesia nggak bakal bersatu ya kan. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa persatuan. Nih sebenarnya dari zaman ke zaman bahasa Indonesia ini mengalami perubahan, apalagi di masa sekarang nih ya kan. Bahasa Indonesia nih mengalami penurunan ya kan, karena masuknya budaya asing ataupun bahasa asing ini yang menyingkirkan bahasa Indonesia. Sering gini kan, sering di rumah-rumah yang high gitu ya kan, keluarga high yang itu menggunakan bahasa Inggris nih, menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi setiap hari itu berkomunikasi dengan keluarga itu menggunakan bahasa Inggris nih. Kebanyakan ini orang-orang high yang mana nih sangat berpotensi menyingkirkan bahasa Indonesia. Image banget, sumpah. Gimana ya? Seharusnya boleh sih, boleh walaupun bahasa Inggris sih nggak ada yang ngelarang ya kan. Tapi utamakanlah bahasa Indonesia nih kan. Balik lagi ke persatuan nih, persatuan. Gue punya cuplikan dari Presiden Soekarno. Mungkin nanti saja kita lihat cuplikannya cuy. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Gue sungguh merinding banget ya kan dengar suaranya. Dan rasanya perjuangan bangsa kita nih harus diperjuangkan
sebagai penerus bangsa, penerus tanah air ya kan, penerus generasi muda harus memperjuangkan yang namanya bahasa Indonesia yang pasti kan ya kan, kata Soekarno tadi ya kan, jangan sampai budaya asing itu masuk ke dalam Indonesia. Nah, dan kata Soekarno tadi kalau nggak salah ini ya kan, bangsa Indonesia itu bakal dirusak oleh bangsanya sendiri, oleh rakyat sendiri. Nah gimana gitu ya kan, gue sebagai penerus bangsa nih ya kan, ingin memperjuangkan ya kan, memperjuangkan bahasa Indonesia. Langsung saja ya kan, tanpa basa-basi, untuk gue mau searching ke internet tentang pandangan bahasa Indonesia. Langsung saja gue nyepik di Brandly ini ya, dari di Brandly, dari Luluil Magnum 12. Pelajaran bahasa Indonesia sangat bagus untuk generasi muda bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Dengan semakin kita memperdalam ilmu untuk belajar bahasa Indonesia, kita akan semakin satu untuk Indonesia. Nih cuy, bagus banget kata-katanya cuy. Memperdalam bahasa Indonesia untuk mempersatukan yang pasti kan. Jadi kita tuh harus sebagai bangsa Indonesia nih kan, banyak-banyak belajar tentang bahasa Indonesia. Gak mungkin kita sebagai orang Indonesia gak tahu tentang bahasa Indonesia ya kan. Next, dari Pramestika, apa nih ya, Pramestika lah ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Karena itu kita harus bisa mempelajari bahasa Indonesia, karena belum tentu kita bisa menggunakan bahasa daerah pulau lainnya. Oleh karena itu dengan bahasa Indonesia dapat mempersatukan kita, walaupun kita tidak dapat bahasa lain, tetapi kita bisa bicara dengan orang dari pulau lainnya. Pelajaran bahasa Indonesia sangat bagus untuk generasi muda bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Dengan semakin kita memperdalam ilmu untuk belajar bahasa Indonesia, kita akan semakin satu untuk Indonesia. Nih cuy, yang bisa kita ambil dari kata-kata nih ya kan, bahasa Indonesia itu kalau kita ngomong dengan orang lain dari luar pulau nih, kalau kita misalnya pakai bahasa daerah, dia pakai bahasa daerahnya, pasti kagak nyambung cuy. Nah, daripada itu bahasa Indonesia kita gunakan nih. Jadi kita tuh harus pelajari bahasa Indonesia untuk mempersatukan antar pulau nih, dari Sabang sampai Merauke nih ya kan. Jadi kita tuh harus memperdalam bahasa Indonesia, mempelajari, karena sangat penting banget nih bahasa Indonesia untuk persatuan bangsa Indonesia ya kan. Next, dari Kertas Putih, kita ke Twitter ya kan. Kertas Putih, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa kita. Jangan sampai generasi penerus bangsa tidak mengerti dasar negara dan bahasa Indonesia. Nih cuy, Pancasila nih kan adalah dasar falsafah nih. Pancasila itu ideologi negara, hukum negara ya kan. Jadi Pancasila sebagai tata hukum negara. Tanpa adanya Pancasila kita nggak punya ideologi, udah pasti itu. Jadi pemikirannya sangat bagus banget sih, bagus. Next, dari Levina Purnama Dewi. Ya, Levina Purnama Dewi kan. Wah, menurut pandangan pribadi, tata bahasa Indonesia sebenarnya nggak begitu sulit, tapi karena kebanyakan dari kita nggak menggunakan kosakata dan tata bahasa yang benar di kehidupan sehari-hari, bikin itu menjadi hal yang susah. Ini kan seringkali kita kalau ngomong tuh kan sering diplesetin ya kan. Misalnya
ini kan, jadi itu kan ya. Mana ya kan? Jadi bahasa kita tuh menuruti prioritas kita sehari-hari ya kan, mengikuti apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita terbiasa pasti mudah kan. Nah, jadi menurut Levina Purnamadewi ini, kita tuh harus mempraktikkan bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari biar nggak susah ya kan. Kalau sudah dilakukan setiap hari pasti kayak susah ya kan. Bagus banget. Mungkin sekian episode kali ini ya kan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dah.